Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Let's go. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, surat Petrus yang kedua pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9, di sini dikatakan poin penting adalah Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Artinya apa, saudara? Sebagaimanapun keadaannya, seburuk apapun keadaannya, kondisinya, maupun segagal apapun orangnya, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tepati, saudara. Amin. Nah, yang membuat saya menarik di sini adalah sekalipun ada yang menganggapnya lalai, artinya meskipun banyak orang yang menganggap Tuhan itu tidak pernah menepati janjinya. Seperti dalam kehidupan kita, terkadang ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung jawab. Dan itu yang membuat kita berpikir bahwa apakah Tuhan masih sayang sama saya? Apakah Tuhan masih memberkati kita? Apakah Tuhan masih setia sama kita? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ini kita diingatkan, saudara, untuk kita memahami secara keseluruhan pribadi Allah. Kita memahami bukan menggunakan pikiran kita, saudara, tetapi memahami bagaimana sudut pandang yang Allah mau. Nah, di sini Petrus mengingatkan kita untuk kita mengerti, kita memahami siapa Allah itu sebenarnya. Allah yang dimaksud di dalam Alkitab adalah Allah kasih dan setia. Kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, saudara. Di situ menunjukkan bahwa seberapa memberontaknya bangsa Israel. Israel seringkali memberontak, saudara. Memberontak ketika menghadapi Laut Merah, terjebak di Laut Merah. Tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk membelah Laut Merah. Nah, setelah itu Israel memberontak lagi karena di padang gurun mereka kelaparan, mereka kehausan. Dan di padang gurun, sama seperti yang kita tahu, padang gurun itu panas. Padang gurun itu pemasukan airnya juga sangat kurang, apalagi makanannya, saudara. Di situ Israel bersungut-sungut meminta kepada Tuhan, lebih baik kita di Mesir. Lebih baik kita di Mesir saja, banyak makanan, banyak minuman. Walaupun kita dijadikan budak, kita banyak makanan, banyak minuman. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan mengirimkan roti mana melalui burung merpati. Tuhan mengirimkan air yang awalnya air di padang gurun itu adalah air yang asin, saudara. Tetapi Tuhan mengubah air asin tersebut menjadi air yang manis. Dan masih banyak lagi pemberontakan bangsa Israel melawan Allah itu sendiri. Tetapi kita bisa lihat, saudara, walaupun Allah bisa saja menghukum mereka, saudara, Allah bisa saja marah kepada mereka, Allah bisa saja menjatuhkan hukuman atas mereka. Tetapi di sini Musa mengingatkan kepada Allah. Musa berkata kepada Allah, ingatlah akan janji kasih setiamu. Ingatlah akan janji setiamu kepada Abraham. Ingatlah akan janji
kasih-Mu akan bangsa Israel. Supaya Musa berharap supaya Allah mengingat bahwa Dia pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu seperti sebanyak pasir yang pasir yang di tepi pantai dan bintang yang ada di langit yang tidak terhitung banyaknya, saudara. Nah, ketika Allah mendengarkan seruan Musa, maka Allah tidak menjatuhkan hukuman bagi bangsa Israel, karena Allah ingat bahwa Allah pernah berjanji bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Allah. Bahkan sampai sekarang pun bangsa Israel masih diberkati Allah. Nubuatan di dalam kitab Kejadian, Allah berkata kepada Abraham, barang siapa yang mengutuki engkau akan mendapat kutukan balik, dan barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati juga. Amin. Jadi di sini, saudara, walaupun Allah melihat bangsa Israel adalah bangsa yang durhaka, bangsa yang memberontak, bangsa yang sedikit-sedikit mengeluh, tetapi Allah ingin menunjukkan janjinya, menepati janjinya, menunjukkan kasih setianya, sehingga bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan. Amin. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa seberapa buruknya manusia, seberdosa apapun manusia, seburuk apapun kondisinya, kalau dia percaya, kalau dia bertobat, kalau dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, Tuhan tetap setia sama janji. Asal itu, saudara, percaya dan bertobat. Ada salah satu lagu rohani, saya lupa nadanya itu seperti apa, tapi di situ ada satu lirik yang mengingatkan saya bahwa kuasa Tuhan itu nyata bagi siapa saja yang percaya. Tugas kita hanya percaya, tugas kita hanya setia sama Tuhan, maka Tuhan akan lebih setia sama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.